Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata pelajaran ekonomi yang disusun oleh pertama, Putri Naila kedua, Rangga Yuda Pratama ketiga, Rizky Alfianti keempat, Rifda Wardani kelima, Salsabila keenam, Saiful. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional diantaranya sebagai berikut. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of South Asian Nations, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia. Adapun tujuan ASEAN yaitu menyediakan bantuan terhadap satu dengan yang lainnya dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan. Organisasi of Petroleum Exporting Countries atau OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Adapun tujuan OPEC yaitu 1. Menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional, 2. Menghindari persaingan di antara negara pengekspor minyak bumi, 3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal. Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan kredit kepada negara-negara anggota. 2. Memberikan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan kepada negara-negara anggota oleh pihak lain. International Monetary Fund atau IMF yaitu organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Adapun tujuan didirikannya IMF yaitu 1. Memajukan kerjasama moneter internasional, 2. Membantu negara-negara anggota, 3. Mengusahakan kestabilan nilai kursus, 4. Memberikan bantuan kredit, 5. Memberikan jasa konsultasi. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama kepada negara berkembang yang menjadi anggotanya. Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam dengan cara memberikan pinjaman lunak. Asia Pacific Economic Cooperation yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan APEC adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1989 di Canberra, Australia, yang diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. APEC dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu negara maju, negara industri, negara ekonomi, dan negara berkembang. GATT atau WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Cikal bakal World Trade Center adalah General Agreement Tarif Intraday. Prinsip-prinsip yang dianut ATT adalah Most Favored Nation, National Treatment, tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi, tarif bidding, persaingan yang adil. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan menciptakan pasar bebas, pemerintahan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter, termasuk mata uang tunggal atau euro. UNDP adalah badan PBB yang melakukan kegiatan program pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuan UNDP adalah memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan serta survei pembuatan dan pembangunan jalan di Indonesia.
Grup A atau G8 adalah kelompok 8 negara termaju di dunia: Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Rusia. G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat internasional. The Group of 20 adalah kelompok 20 negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Britania Raya, Tiongkok, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Eropa. Bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. 1. NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya menghapus hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, dan merupakan dasar untuk bidang kegiatan utama NAFTA. Kedua, AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan dari AFTA adalah meningkatkan daya saing sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan non-bea. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.